Dia pakai pelaris ini sudah lumayan lama. Jadi kalau orang makan di tempat situ rasanya enak banget. Tapi kalau dibawa pulang biasa aja. Kalau ada yang pelaris yang hanya memakai doa ada. Ada juga orang yang harus memakai kepala tengkorak monyet. Ada. Orang panci sudah selesai masak itu dikangkang juga ada. Ada. Sudah matang dikangkangin sama yang punya ada. Kalau saya seorang spiritual, kalau saya masuk ke tempat pelaris itu biasanya saya pusing banget. Kedua lagi saya pasti ada melihat makhluk yang bagi saya yang tidak masuk akal lah ya. Ada jin, air liurnya netes saja ke tempat makanan itu kadang-kadang saya nggak mau makan. Ilmu pengelarisan bagi para pedagang sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Nyaris semua pedagang memakainya. Ada yang kadarnya berat, tapi tidak jarang yang ringan-ringan saja. Sejumlah pertanda bisa dilihat apakah sebuah warung memakai pengelaris atau tidak. Sementara itu, jenis-jenis pengelaris juga banyak. Mulai dari yang biasa-biasa saja, sekedar memakai doa dan mantra, hingga yang mendekati pesugihan dengan tumbal. Lalu, bagi orang awam, apa yang bisa dilakukan untuk mendeteksi makanan yang dibeli pakai penglaris? Benarkah ada penglaris yang berdampak buruk bagi pembelinya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Persaingan antar pedagang memang keras, tidak hanya di level para pengusaha, tapi termasuk pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Akibat kerasnya aroma persaingan, mereka juga berlomba untuk menambah cita rasa dagangannya dengan bumbu-bumbu gaib. Misalnya saja, memakai ilmu penglaris. Dan untuk membuktikan semangkok soto ayam dari warung kaki lima, tim Ganjil Misteri membawanya ke rumah Nyai Dewi Rantian. Kepada spiritualis asli Dayak itu, dimintakan untuk mendeteksi jejak penglaris di dalam semangkok soto ayam. Oke pemirsa Ganjil Misteri, ini saya udah beli soto. Nanti kita lihat apakah soto ini pakai penglaris atau enggak. Saya udah di rumah Nyai Dewi. Sekarang kita mau ngecek apakah soto ini pakai penglaris atau enggak. Oke, saya bilang nih pakai pelaris. Pakai. Ya, coba kamu lihat saat saya baca air ini bergerak apa enggak? Bergerak nggak? Iya. Nah, ini pakai pelaris. Setelah melihat, kemudian merapal mantra, Nyai Dewi langsung paham. Soto yang dibawa tim Ganjil Misteri tidak murni. Artinya, ada tanda-tanda memakai bumbu penglaris. Sebagai seorang spiritualis, Nyai Dewi dengan mudah mampu mendeteksi jenis penglaris yang dipakai oleh penjual soto. Meski kadarnya tidak terlalu berat, tapi jejaknya sudah sangat lama dipakai oleh sang penjual.
Yang saya lihat ini kayak macam ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam makanan. Makanya kalau saya baca, air ini bergerak. Dia pakai pelaris ini sudah lumayan lama. Tapi ini tidak semacam pelaris tidak tumbal, enggak. Tapi ini pelaris yang untuk menggerakkan rasa orang. Jadi kalau orang makan di tempat situ rasanya enak banget. Tapi kalau dibawa pulang biasa aja. Di kalangan para pedagang, dikenal cara-cara gaib untuk membuat bisnis laris. Selain memakai penglaris yang sifatnya lebih ringan, ada pula yang lebih mengarah ke praktek pesugihan. Meski derajatnya lebih ringan dibanding pesugihan, tapi tetap ada penglaris yang ekstrim. Biasanya dilakukan oleh mereka yang ingin bisnisnya berkembang secara instan, tanpa melalui proses panjang. Ada yang pelaris yang hanya memakai doa, ada. Setelah itu ada juga pelaris yang yang bagi kita tuh nggak masuk akal tuh. Ada juga orang yang harus memakai kepala tengkorak monyet, ada. Jadi monyet itu dipotong kepala tengkoraknya, dimasukkan ke dalam, ada. Jadi itu kayak pesugihan monyet gitu ya. Jadi kepala monyet itu disembelih dulu monyetnya, setelah itu dikeringin, tengkoraknya itu diambil, setelah itu dimasukkan ke dalam wajan atau apa seperti itu. Tapi itu biasanya yang menyendoknya itu jarang anak buahnya. Biasanya itu yang menyendok makanan itu biasanya langsung orang yang punya. Kalau enggak orang punya, anaknya. Karena itu mereka udah mengerti, paham. Jadi banyak macam lah pesugihan itu. Panci, centong ada. Ada juga yang panci, jujur ya, ada orang panci sudah selesai masak itu dikangkang juga ada. Ada. Pelaris itu ada banyak macam. Ada, sudah matang dikangkangin sama yang punya, ada. Lalu ada berapa jenis penglaris yang biasa dipakai pedagang? Seberapa jauh perbedaan penglaris dan pesugihan? Kalau pelaris sama pesugihan hampir sama, cuman ada berbeda-beda ininya aja, tingkatannya. Oke. Kalau pesugihan, pelaris itu ada yang orang yang memakai tumbal. Itu pesugihan pelaris. Tapi ada orang yang memakai pelaris yang hanya memakai doa, atau ada yang dibacakan doa, setelah itu dimasukkan ke dalam air, ada. Pelaris yang pakai ilmu hitam. Ada juga orang yang memakai celana dalam, itu ada. Celana dalam yang dimantrakan, setelah itu dimasukkan ke dalam situ. Ada mantra atau patuah yang dibacakan ke dalam celana dalam itu bahwa tidak ada laki-laki yang tidak menyukai alat intim seorang perempuan. Jadi diniatkanlah seperti itu. Nah, jadi supaya makanan itu enak seperti itu. Ada juga yang lebih ini lagi, pakai air liur. Air liur ini dibacain, saya nggak mau nyontohin ya karena nggak boleh. Jadi itu dibacain sama yang ini, biasanya diludahin 7 kali, ada begitu. Itu biasanya memakai ilmu yang sudah salah jalan ya. Jawaban saya pelaris yang itu biasanya akan ada efek nantinya kepada orang yang memakai ilmu itu. Meski memakai penglaris, semangkok soto ayam di depan Nyai Dewi Rantian bisa dinetralisir dengan mudah. Semua pelaris bisa dinetralin, semua bisa dinetralin. Coba ke tangan kamu. Kamu rasa, saya akan bacakan. Semakin ada sesuatu nggak masuk ke tangan kamu. Oke, kamu dorong. Ya, naikin ke atas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, nggak bisa begitu. Tarik, pelan-pelan. Ya. Oke. Ya, tarik ke atas pelan-pelan. Dorong sedikit. Oke, ada yang ada mental nggak? Iya. Oke. Berasa. Ya. Ini udah oke kok, udah netral.
Kalau dibilang ilmu hitam nggak juga. Ini sih jawaban saya sih ada minyak yang dibacakan yang memang pelaris, dan itu air disiram-siram setiap hari yang saya lihat seperti itu. Ada juga yang ditanam di tempat usaha dia. Menandai warung yang menggunakan penglaris tidak terlalu sulit, apalagi bagi orang-orang yang mempunyai ketajaman batin. Salah satu ciri yang bisa dikenali ialah suasana panas serta hawa yang tidak nyaman saat masuk ke sebuah warung. Bagi orang awam, mendeteksi warung dengan bumbu penglaris juga bisa dilakukan. Ritualnya tidak rumit, hanya perlu fokus dan dibiasakan. Kalau saya seorang spiritual, kalau saya masuk ke tempat pelaris itu biasanya saya pusing banget. Kedua lagi saya pasti ada melihat makhluk yang bagi saya yang tidak masuk akal lah ya. Ada, jadi kadang-kadang tuh ada jin, air liurnya netes saja ke tempat makanan itu. Kadang-kadang saya nggak mau makan, saya nggak mau. Biasanya saya nggak mau. Biasanya apalagi kalau kita masuk ya ke dalam tempat makanan itu, kamu langkah kaki kanan, tangan kamu digenggam, lidah kamu lipat, masuk aja. Kamu akan rasa itu. Biasanya kamu akan pusing. Tangan ini digenggam begini, langkah kaki kanan masuk, lidah kamu lipat. Dalam hati, kalau ini pakai pelaris, kasih rasa. Saya mau tahu bagaimana sih ini tempat usaha ini ada pelaris apa enggak. Biasanya orang itu pasti akan pusing. Lalu apa yang terjadi saat spiritualis sekelas Dewi Amba datang ke penjual bakso? Benarkah langsung terdeteksi ada penglaris? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.